Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Putu Laila Sundayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu, saya hanya melihat hasil evaluasi materi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting dari kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham tentang apa yang saya sampaikan, karena bagi saya yang terpenting adalah ketercapaian materi. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa saya adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya pun sering merasa tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, sosial, spiritual, dan juga budaya. Murid sebagai subjek dalam pembelajaran memberi mereka peran aktif dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam belajar. Dalam pembelajaran yang berfokus pada siswa, guru berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mempunyai sifat penyabar, sehingga dapat membuat murid merasa nyaman saat melakukan pembelajaran di kelas. Selain itu, guru perlu memahami karakteristik siswa, sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Guru juga harus menghargai perbedaan karakter murid, sehingga murid akan merasa lebih aman, nyaman, dan terbuka untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sesuai dengan konsep pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran, maka pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga mereka dapat mengatur diri sendiri
tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.